Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen yang saya muliakan dan saya banggakan. Apa kabar semuanya? Kayaknya lagi deg-degan ya, karena sekarang ini udah masuk ke tahun 2023 dan itu artinya Serdos tahap pertama atau gelombang pertama itu akan bentar lagi dibuka, yaitu tanggal 1 April 2023. Gimana persiapannya Bapak Ibu? Di tahun 2023 Serdos ini sebenarnya nggak berbeda jauh dengan Serdos yang di tahun 2022. Jadi kita akan bahas satu persatu dari mulai syarat Serdos itu sendiri dan bagaimana cara saya membuat suatu video PDD UKT-PT. Oke, jadi ini dia syarat peserta Serdos yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu, yaitu yang pertama harus punya NIDN ataupun NIDK, lalu yang kedua JAVUNG sekurang-kurangnya itu asisten ahli, yang ketiga itu Bapak Ibu harus penuhi in-passing, itu khusus untuk dosen yang swasta. Kalau misalnya dosen ASN itu nggak perlu in-passing. Lalu juga ada masa kerjanya ya dari 2 tahun itu sejak dari TMT pengangkatan pertama pada saat JAVUNG AA. Lalu memenuhi beban kerja dosen 2 tahun secara berturut-turut, BKD-nya sudah ditandatangani, lalu juga sudah diserahkan ke kepegawaian untuk diupload. Lalu memenuhi nilai ambang batas TKDA, TKBI, dan juga sudah ikutan pekerti yang diakui oleh Kemdikbudristek. Nah, untuk nilai ambang batasnya itu sendiri sama seperti tahun sebelumnya, TKDA-nya 530, lalu untuk TOEFL ini beragam, tapi di rentang 455 setara itu, atau IELTS 4,5. Jadi, Bapak Ibu harus memenuhi dulu nilai TKDA dan TKBI-nya. Nah, untuk tahapan Serdos sebenarnya ini lebih simple ya Bapak Ibu. Kalau misalnya di tahun 2022 itu dikenal Serdos Smart dan itu sama kayak sekarang di tahun 2023 T1, T2, T3, yaitu penyusunan awal portofolio dosen, lalu penetapan calon DES, lalu di T2 itu penilaian persepsi, penyusunan dokumen PDD UKT-PT, pengajuan penilaian eksternal, lalu di T3 itu penilaian oleh asesor, penentuan kelulusan, langsung terbit sertifikat. Yang saya lakukan pada saat itu, saya menerima persiapan sertifikasi dosen di tahun 2022 pada saat itu. Jadi kepegawaian secara berkala itu mengingatkan untuk dosen-dosennya yang mana sih yang sudah eligible atau yang belum. Pada saat itu saya ingat banget di gelombang pertama itu saya belum eligible. Akhirnya saya ikutan yang gelombang selanjutnya. Jadi selama masa menunggu waktu gelombang 1, gelombang 2 itu saya memenuhi dulu BKD saya karena baru 2 BKD out of 4 BKD gitu. Jadi saya penuhi dulu nih karena saya baru cuman punya 2 dari 4 yang dibutuhkan 4 semester. Jadi pada saat itu saya juga belum memenuhi 2 tahun pada JAVUNG yang sebelumnya, TMT-nya belum terpenuhi. Jadi sambil menunggu itu saya sambil melakukan pengisian BKD di Sister, jadi update data dan segala macamnya. Tapi untuk TKDA, TKBI, pekerti itu udah saya lakukan. Jadi Bapak Ibu yang mungkin mau ikutan Serdos jangan nunggu eligible dulu gitu ya. Jadi kita tuh punya kesadaran untuk oh ini loh syarat-syaratnya itu adalah TKDA, TKBI, pekerti, BKD. Nah, jadi dari 3 ini minimal sudah kita selesaikan. Jadi ada TKDA, TKBI, pekerti, dan juga kita update BKD kita. Sambil nunggu 2 tahun masa JAVUNG yang sebelumnya TMT-nya. Jadi kalau misalnya udah eligible tuh data penarikan ya kita langsung udah siap gitu. Untuk narasi statement, nah ini yang saya tulis pada saat itu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang muncul pada saat pengisian. Jadi pada saat ini kan di Word nih, tapi saya pindahin dulu ke Notepad. Jadi dari Notepad pindah ke si portalnya. Jadi jangan sampai dari Word pindah langsung gitu, enggak ya. Jadi kita normalkan dulu di Notepad ya. Lalu karya fenomenal ini saya ambil 2, tapi sebenarnya kita cuman butuh 1 aja.
entah itu karya fenomenal di bidang pengajaran ataupun di bidang penelitian maupun di bidang pengabdian. Nah, ini Bapak Ibu harus cermat memilihnya. Kalau misalnya Bapak Ibu karya fenomenalnya di bidang pengajaran, berarti nanti pada saat pemilihan proporsi, ya kan ada tuh proporsi untuk persentase berapa sih Bapak Ibu tuh kecenderungannya pilih pengajaran atau persentase penelitiannya berapa dan persentase pengabdiannya. Jadi kita akan menulis berapa persentasenya. Kalau misalnya persentasenya di bidang pengajaran misalnya 60%, di bidang pengabdian 40%, dan di bidang pengabdian berarti nggak ada 0 gitu ya, 0%. Nah, ini saran saya sih enggak ya. Jadi kalau bisa misalnya 20% pengabdian atau pengabdiannya 10%, penelitiannya kira-kira 30% gitu. Atau di bidang pengajaran 50%, penelitiannya 40%. Jadi nanti ada pertanyaan terkait dengan beberapa bobot yang akan Bapak Ibu berikan selama menjadi dosen. Itu kira-kira pengajaran, penelitian, pengabdiannya itu Bapak Ibu cenderung kemana? Suka mengajar, suka meneliti, atau pengabdian? Dan ini sah-sah aja ya Bapak Ibu, terserah maksudnya Bapak Ibu gimana. Kalau saya waktu itu 50% pengajaran, 40% penelitian, dan 10% pengabdian. Karena menurut saya suka untuk mengajar. Dan selain mengajar, saya juga suka untuk meneliti gitu. Dan pengabdian ini merupakan tugas tambahan buat saya, dan juga sesekali saya mengabdi karena rentang waktunya misalnya mengabdi itu hanya pengabdian itu 1 kali dalam 1 tahun gitu, dari mulai publikasi atau dari mulai membuat proposal pengabdian. Jadi tidak rutin serutin pengajaran atau penelitian bagi saya. Tapi kalau buat Bapak Ibu ada yang membuat penelitiannya 60%, pengajaran hanya 20% misalnya, atau 30%, sisanya pengabdian, itu sah-sah aja. Nah, gunanya proporsi adalah untuk cerita di deskripsi diri nanti. Jadi ketika Bapak Ibu menentukan pengajaran itu yang lebih penting, maka karya fenomenalnya kalau bisa itu yang paling fenomenal di bidang pengajaran. Lalu masuk ke RPS, RPS-nya juga sesuai yang Bapak Ibu tentukan mata kuliahnya. Dan juga Bapak Ibu di bidang pengajaran, memang kalau saya kan kenapa sih pilih 50%, karena buku saya itu terjual waktu itu bestseller di Gramedia, ribuan eksemplar juga sudah terjual. Lalu saya juga menerbitkan beberapa buku di bidang akuntansi dan perpajakan. Nah, padahal di penelitian saya juga pernah memenangkan hibah PT-UPT atau penelitian terapan unggulan di tahun 2022. Itu tapi tidak saya masukkan menjadi penelitian karya fenomenalnya, tapi saya lebih pilih karya fenomenal di bidang pengajaran. Jadi sekarang Bapak Ibu terserah nih mau yang pengajaran, penelitian, atau pengabdian, karena ini penting proporsinya. Terus setelah Bapak Ibu bikin karya fenomenal, Bapak Ibu menyiapkan mission statement. Mission statement ini adalah misi Bapak Ibu menjadi dosen itu seperti apa sih gitu. Kalau saya, karena saya seorang akuntan, jadi misi saya adalah untuk menjadi pendidik profesional yang meningkatkan mutu pengajaran berbasis iptek dan riset. Jadi kalau Bapak Ibu ya terserah aja gimana ya misinya sebagai dosen, itu misinya mau jadi apa sih. Dan ini kalau bisa tidak copy paste dari orang lain, dan memang benar-benar yang sesuai dengan Bapak Ibu lakukan selama ini. Kalau misalnya berbasis iptek dan riset, berarti yang Bapak Ibu lakukan misalnya berbasis riset, berarti hasil penelitian Bapak Ibu gunakan untuk mengajar. Lalu juga berbasis iptek, dalam Bapak Ibu mengajar selama ini apakah sudah menggunakan teknologi-teknologi yang ada seperti LMS atau menggunakan games-games yang menarik, interaktif dalam kelasnya. Jadi itu menjadi suatu misi gitu ya, dan itu akan tercermin dalam micro teaching yang Bapak Ibu lakukan. Dharma bobot tertinggi, karena saya tadi menulisnya proporsi pengajaran itu 50% kan tertinggi, itu adalah di bidang pengajaran. Dharma bobot tertinggi saya di bidang pengajaran karena di proporsinya ini saya pengajaran yang paling pertama.
Lalu karena saya juga memanfaatkan teknologi yaitu e-text secara blended hybrid learning system, karena saya juga pakai LMS dan beberapa games seperti Kahoot gitu ya. Lalu juga beberapa bahan ajar saya diterbitkan di Gramedia. Ribuan eksemplar buku ini juga telah terjual di beberapa universitas. Saat ini saya merupakan dosen tugas tambahan juga sebagai Kaprodi. Oleh karena itu saya menyusun dokumen kurikulum, SOP pengajaran, dan juga RPS. Saya juga menyusun book chapter sebagai bahan ajar yang terdaftar hak cipta atau HKI. Jadi ada beberapa HKI yang saya keluarkan dan book chapter. Lalu juga hasil riset saya juga untuk menjadi salah satu elemen dalam penyusunan bahan ajar. Untuk itu saya juga melakukan joint research dan lain sebagainya. Nah, ini ada maksimumnya ya Bapak Ibu, 150 kata. Jadi saya menulisnya 135 kata. Lalu yang perlu dipersiapkan selanjutnya adalah bidang penelitian dan juga pengabdian yang harus Bapak Ibu siapkan. Ini kalau nggak salah sih waktu itu harus minimal, itu ada minimalnya ya ini. Jadi minimal ada berapa kata gitu, 500 kata. Nah, ini saya menulis 615 kata. Untuk pengabdian saya tulis 359 kata. Nah, untuk penelitian itu sendiri, kenapa saya lebih menulisnya lebih banyak daripada pengabdian? Karena proporsi penelitian saya juga itu lebih tinggi, 40%, pengabdian 10%. Jadi secara logika saya pengabdian ceritanya akan lebih sedikit dibandingkan penelitian gitu ya. Kalau pengabdian Bapak Ibu lebih besar, berarti cerita di bagian pengabdian itu akan lebih besar dibandingkan yang penelitian gitu. Nah, untuk penelitian selama 4 tahun terakhir, ini saya meneliti 8 publikasi ilmiah yang seluruhnya diterbitkan di Sinta 4, Sinta 5. Kalau nggak punya Scopus gimana ya? Nggak apa-apa, saya juga nggak punya Scopus karena saya baru asisten ahli pada saat itu dan lektor, baru pengajuan lektor, jadi ya nggak terlalu signifikan ya untuk Scopus. Kalau Scopus itu kan untuk ke lektor kepala. Itu penting kalau buat Bapak Ibu pengajuan ke lektor kepala harus punya Scopus. Tapi kalau untuk AA dan lektor kan biasanya belum punya Scopus. Nah, sekarang 2023 saya udah punya Scopus gitu karena akan mengajar ke LK. Jadi kalau misalnya ini kalau baru AA gimana nggak punya Scopus gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Jadi Sinta 4, Sinta 5, terus juga berapa persentasenya yang diterbitkan di tidak terakreditasi, dan secara garis besar Bapak Ibu penelitiannya ke arah mana sih sebenarnya itu diceritakan juga di sini. Dan di tahun 2 tahun ke belakang ya, kalau ini 2022, jadi saya cerita 3 tahun terakhir gitu. 3 tahun terakhir itu melakukan apa, joint research, terus juga saya melakukan riset-riset dengan dosen-dosen yang lintas prodi, lintas universitas, itu diceritakan di sini. Lalu roadmap penelitian Bapak Ibu juga diceritakan, karya fenomenal di bidang penelitian juga ya, itu juga diceritakan, dan proceeding, seminar, penelitian atau mitra-mitra penelitian ini juga saya ceritakan. Roadmap penelitian ini saya bikin, walaupun ini akhirnya nggak saya upload roadmapnya karena nggak memungkinkan ternyata untuk diupload. Jadi saya bikin ini roadmapnya saya itu dari tahun 2019 sampai 2025. Dari awal saya meneliti laporan keuangan sampai akhirnya nanti saya ingin meneliti tentang digital akuntansi. Lalu selain publikasi saya juga mendapatkan beberapa penghargaan, konferensi. Konferensinya ini pada saat itu 2021, 2022 saya juga dapat penghargaan best paper dan best presenter juga, international conference. Tapi ini waktu itu cerita di tahun 2021. Lalu hasil riset ini sedang proses publikasi ya di jurnal Sinta 2, dan sekarang juga sedang proses review kedua. Pada tahun 2019 sudah lulus S3 dengan beasiswa BPPDN Dikti dengan topik disertasinya apa gitu diceritakan di sini kalau Bapak Ibu udah S3, dan itu akan berpengaruh ke roadmapnya.
lalu juga beberapa HKI itu juga harus diceritakan di sini. Jadi semua yang diklaim dalam penelitian itu harus ada di sister, jangan sampai tidak ada di sister Bapak Ibu. Jadi harus tidak boleh mengada-ada dalam menulis ini. Lalu pengabdiannya itu saya 10% bobot terkecilnya. Jadi saya merupakan anggota IAI, lalu juga saya juga pengurus DPN AFEPSI, yaitu Aliansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis seluruh Indonesia. Lalu juga ada forum dosen, saya ikut forum dosen IAI KAPD untuk membahas standar kurikulum S1 akuntansi, dan juga diundang sebagai pembicara workshop Introduction to Financial Reporting. Terus juga saya melakukan pengabdian mandiri. Terus pada saat itu juga saya menulis bahan ajar ya, buku ber-ISBN. Terus saya juga menjadi DPL KKN bagi para mahasiswa yang kegiatannya juga dipublikasikan ini di link situs berbaginya di YouTube. Pada saat itu anak-anak mahasiswa juga bikin video kegiatan KKN dan dipublish di situs berbagi. Lalu pada tahun 2020 juga saya menulis artikel bersama mahasiswa. Artikelnya itu sudah diupload di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, dan saat ini saya merupakan editor in chief pada jurnal terakreditasi Sinta 5. Nah, sekarang udah naik nih Sinta 4. Jadi saya editor in chief ya di terakreditasi Sinta 4. Dan selain itu saya juga aktif menjadi reviewer di beberapa jurnal, dan ini juga menjadi salah satu pengabdian saya kepada masyarakat. Jadi itu yang harus diceritakan oleh Bapak Ibu, membuat karya fenomenal, mission statement, penelitian, dan pengabdian. Nah, setelah itu Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah membuat video PDD UKT-PT. Videonya ada di link di contohnya di bio saya ya, nanti saya kasih linknya. Dan itu videonya harus maksimum 30 menit, lalu juga terdiri dari bercerita itu tentang CPMK, terus juga DIA atau Delivery Interaction dan Assessment, bagaimana Bapak itu menyampaikan apa yang menjadi RPS pada saat pertemuan, lalu juga harus dijelaskan juga CPMK-nya, sub CPMK, apa yang menjadi capaian bagi mahasiswa, dan bagaimana Bapak Ibu mengakses tugas-tugas nilai UTS UAS. Itu disampaikan di video. Jadi jangan hanya video micro teaching-nya aja, enggak, tapi tentang DIA, terus juga tentang CPMK, dan video ini nih tentang di pertemuan apa sih sebenarnya, di pertemuan ke-5, ke-2, ke-1 gitu, dan mata kuliah apa aja yang ingin dicapai, itu harus sesuai dengan RPS yang Bapak Ibu unggah di sister. Jadi harus ada sinkronnya antara mata kuliah yang biasa Bapak Ibu ampuh. Jadi ada pertanyaan nanti di sister itu seperti misalnya mata kuliah apa yang akan Bapak Ibu bawakan dalam video pembelajaran. Jadi saya waktu itu pilih mata kuliah seminar akuntansi keuangan. Nah, sehingga saya harus upload RPS-nya. Nah, ini contoh RPS yang saya upload pada saat sister di Sardos. Jadi RPS-nya ini adalah mata kuliah seminar akuntansi keuangan. Nah, ini ada deskripsi singkatnya, lalu ada CPMK, sub CPMK, terus juga ada bahan kajiannya apa, pustaka yang digunakan, tim teachingnya, mata kuliah syarat kalau ada ya, lalu juga sub CPMK tiap pertemuan, dan juga ada bobot penilaian, bentuk metode pembelajaran dan penugasan materi pembelajaran, sampai hingga UAS, dan juga nilai kehadiran, nilai tugas UTS UAS. Ini disampaikan dalam video dan juga harus konsisten sama si RPS-nya. Nah, videonya kalau bisa itu diedit ya Bapak Ibu ya, jangan sampai langsung mentah-mentah aja gitu diupload. Jadi sekreatif mungkin, karena dosen sekarang itu kan dituntut harus inovatif. Nah, untuk videonya itu sendiri saya ambil dengan menggunakan kamera digital. Terus juga yang perlu saya disiapkan itu mengkondisikan mahasiswanya minta izin.
kondisikan itu adalah minta izin ya ke mahasiswanya. Seperti pada saat itu mohon maaf saya izin merekam suasana di kelas gitu, karena ini untuk micro teaching yang saya akan unggah ke video situs berbagi. Siapa tahu ada mahasiswa yang tidak memberikan izin kan ya Bapak Ibu. Jadi kita minta izin dulu ke mahasiswanya supaya tidak keberatan mahasiswanya. Kan mereka terekspos nanti karena di situs berbagi ada namanya gitu. Terus juga selain itu yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu adalah klip ya, mikrofon klip. Kalau misalnya dengan Zoom itu ya minimal ada seperti ini yang saya gunakan, mikrofonnya itu jelas suaranya. Terus kalau misalnya di kelas, Bapak Ibu jangan lupa untuk menggunakan mikrofon klip yang dihubungkan ke handphone, dan juga kamera yang memang menyorot ke Bapak Ibu gimana sih Bapak Ibu dalam mengajar di kelas. Lalu juga kalau bisa kelasnya itu aktif, terus Bapak Ibu juga menyiapkan materi-materi yang menarik pada saat mengajar, kayak misalnya ada games, ada tanya jawab, diskusi, terus juga ada review, setelah pembelajaran ada evaluasi. Jadi ada hal-hal yang menarik selama kelas itu berlangsung. Lalu jangan lebih dari 30 menit ya Bapak Ibu videonya. Kalau bisa 25 menit sampai 28 menit itu masih oke. Dan pastikan videonya ketika diupload itu ya sudah ditonton oleh Kemdikbud. Jadi yang paling deg-degan pada saat itu adalah ini Kemdikbud dan nonton belum ya gitu. Jadi rata-rata dosen itu deg-degan gitu kalau misalnya kan ada rentang waktu penilaian dari asesor. Nah, asesornya itu udah nonton video kita belum ya? Kalau misalnya belum nonton nih di deadline hari, ini hari terakhir penilaian dari asesor dan itu belum ditonton oleh Kemdikbud, itu rasanya tuh kayak deg-degan banget gitu. Jadi, nah ini contoh dari gimana sih Kemdikbud itu menonton channel YouTube saya. Nah, buat yang belum subscribe ya, dukung channel ini supaya berkembang dan saya juga jadi semangat gitu untuk konten. Nah, untuk kontennya ini kita lihat dulu yang pada saat ini PDD UKT-PT. Nah, di sini harus di analitik ya, di analitik. Ini adalah video analitiknya yang PDD UKT-PT. Lalu kita lihat di engagement dan juga audience. Nah, pada saat seperti ini Bapak Ibu, ini saya di traffic source, lalu di sini udah ada Kemdikbud gitu. Kalau misalnya sudah ditonton oleh Kemdikbud dan ini average view duration-nya 7 menit 36 detik, jadi mereka nonton video saya selama 7 menit, nggak full ditonton gitu. Bahkan ada yang cuma 1 menit ditonton gitu ya, tergantung ininya deh, tergantung asesornya. Yang penting nih Kemdikbud udah nonton. Kalau waktu itu, kalau Kemdikbudnya belum nonton, waduh deg-degan, berarti videonya nggak nyampe. Dan kalau misalnya videonya nggak nyampe, nggak ditonton, itu Bapak Ibu bisa nggak lulus Serdos. Kalau misalnya kita nggak lulus sudah 3 kali nggak lulus Serdos, itu bisa di-ban gitu ya. Kita nggak boleh ikutan Serdos lagi. Selain video dan juga menyiapkan berbagai persepsi diri, kita juga harus menyiapkan penilaian persepsi tentang kinerja Bapak Ibu. Jadi atasan, lalu juga 3 teman sejawat yang mungkin pernah melakukan penelitian, pengabdian bersama Bapak Ibu, punya riwayat seperti itu. Jadi karena ada beberapa pertanyaan ya mengenai penelitian atau pengabdian yang dilakukan oleh dosen yang bersangkutan dan juga teman sejawatnya. Lalu juga mahasiswa. Jadi mahasiswanya nanti dipilih dari universitas atau dipilih langsung gitu ya, untuk menilai Bapak Ibu. Nah, ini juga ada syarat agak sedikit tricky karena ada nilai minimum yang harus Bapak Ibu capai. Kalau misalnya nilai yang diberikan jelek,
itu khawatir Bapak Ibu bisa nggak lulus Serdos. Jadi kalau bisa untuk penilaian persepsi dari teman sejawat, atasan maupun mahasiswa itu kalau bisa nilainya bagus-bagus supaya Serdosnya juga lulus. Sebenarnya sebelum kita masuk ke narration statement atau mission statement, itu Bapak Ibu harus membuat sister Bapak Ibu itu rapi. Maksudnya sisternya itu dia datanya sudah lengkap, bukti-bukti penelitian, bukti pengabdiannya itu semuanya sudah dirapihkan, dan juga ada lengkap SK-nya, juga sertifikatnya, kalau ada bukti-bukti proposal dan segala macam itu selengkap mungkin. Bahkan bukti pengajaran juga itu dari mulai nilai, SK mengajar, sampai bukti yang ada terkait dengan absen mahasiswa ya, dari mulai bagaimana proses mengajarnya sampai evaluasi itu diupload ke sister. Jadi lengkap semuanya datanya di sister. Jadi kalau pada saat portalnya udah buka itu Bapak Ibu tinggal klaim aja gitu ya, klaim mana data pengajaran, mana data penelitian dan pengabdiannya, itu semuanya sudah lengkap. Untuk aplikasi video yang saya gunakan itu saya menggunakan Wondershare Filmora. Nah, nanti akan ada sesi tersendiri gimana sih cara editing video menggunakan Wondershare Filmora. Jadi saya akan ajarkan Bapak Ibu bagaimana cara membuat video dengan menggunakan Wondershare Filmora. Oke? Terima kasih sudah menonton. Semoga pada lulus semua ya sertifikasi dosennya di tahun 2023.